Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatat wala yura atharu baulin minhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat ولا يرى زله في الشمس ذو فطني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كفاه قد عادتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر دار وصراك ومن محني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala muftiratus saum ay mubtilat al asya'u allati tuftirus shaim thamaniyatun. Al awwalu dukhulu syai'in ilal jawfi bil akli aw ghairihi amdan fala yafturus shaimu idza akala syai'an nasiyan. Wa tsani ta'ammudul qai, wa tsalitsu al jima'u, war rabi'u al istimna'u, wal khamisu al haidu, was sadisu an nifasu, was sabi'u al jununu, wa thaminu ar riddatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa hadir bersilaturahim. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya rahmat dan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Kalau sakit mah di Fatmawati tong buah katanya gitu. Sehat, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur ya Bu. Itu salah satu nikmat juga yang kita syukuri adalah nikmat panjang umur Bu. Masih ada umur kita. Orang punya duit 2 miliar kalau udah mati bagaimana? Iya, makanya kalau masih hidup apa? Nikmatin. Nikmati hidup dengan apa? Bersyukur Bu. Itu jangan nguret-nguret mulu. Yang namanya orang hidup pasti punya masalah. Namanya orang hidup pasti punya utang. Kalau dipikirin aja utang kagak beres-beres, bayar. Jangan dipikirin aja. Bismillah ya, niatin, nikmatin nikmatin aja. Dengan apa? Bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Apa yang Allah ridho itu yang kita kerjain, itu bersyukur namanya. Apa yang kita punya sekarang, badan sehat, ibadah. Apa yang kita bisa ibadah, itu namanya bersyukur. Ini mentang-mentang badan sehat, ngebrek mulu ngebrek. Kemana? Lu jalan mulu ke mall kemana? Bersyukur ibadah, utamanya ibadah. Yang wajibnya ibadah, yang lainnya tibang mubah aja. Kan gitu. Ini begini dah. Kadang-kadang kita apa-apa nungguin waktu senggang. Salah Bu. Harusnya apa? Kewajiban ibadah itu jangan nungguin waktu senggang. Justru utamanya itu ibadah, waktu senggangnya baru kita gunakan untuk yang hal-hal yang mubah. Yang wajibnya dulu. Ini terbalik. Gitu, jangan dibalik ya. Gitu. Kita lanjutkan bacaan kita halaman 13. Ada ya Bu? Ya, itu emang belum sempat juga beli kitabnya Bu ya. Memang masih pada repot semuanya. Soalnya belinya bukan dekat, jauh. Kalau dekat mah gampang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muftiratus saum. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ini yang batalin puasa nih. Ini bicara batal puasa, hakikatnya puasanya yang batal gitu ya. Karena memang nanti di dalam fikih sebetulnya ada penyebutan yang membatalkan puasa itu terbagi dua. Ada yang membatalkan puasa berkenaan dengan pahala puasanya. Lalu yang kedua adalah batalnya puasa, hakikatnya puasanya yang batal. Kalau ini di sini disebutkan bicara batal puasa, ya emang puasanya itu sendiri yang batal. Tapi dalam pembagiannya ternyata yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Ada yang batal secara pahala, ada yang batal hakikat puasanya memang betul-betul batal. Nah, ini di sini kita cerita tentang hal-hal yang membatalkan puasa daripada hakikat puasa itu sendiri. Apa? Yang pertama, dukhulu syai'in ilal jaufi bil akli aw ghairihi amdan, ya. Masukkan sesuatu ke dalam rongga bil akli dengan makanan, aw ghairihi atau yang lainnya, amdan dengan sengaja. Jadi kalau yang batalin puasa itu kalau hakikatnya adalah kita sengaja. Jadi kalau minum nggak sengaja batal nggak? Enggak. Kalau nggak sengaja nggak batal. Fala yafturus shaimu idza akala syai'an nasiyan. Maka tidak batal puasa seseorang kalau dia memakan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulutnya dalam keadaan lupa. Jadi kalau lagi puasa minum sirup segelas lupa, batal nggak? Kagak. Jadi kalau ada orang yang lagi puasa lalu dia lupa, dia minum, maka apa? Itu hakikatnya lagi dikasih rezeki sama Allah. Gitu. Misalkan lagi puasa nih, pulang dari mana-mana biasanya nyendok nasi. Iya. Puasa dia nyendok nasi, sayur asem, iya. Tembang garang, sambal goang, sama lalap
labu dikukus, dia makan tuh sampai habis, sampai nyender. Dia inget, wah iya saya puasa. Wah, rezeki nomplok itu mah. Tapi ada nggak kira-kira yang begitu? Bangetan itu mah ya, lupanya. Itu mah lupa ingatan dia. PA. Yang ada juga kadang kita apa? Minum, baru seteguk tuh. Nah itu bagaimana kondisinya kalau dia lupa? Kalau lupa nggak batal. Yang batal itu kalau dia sengaja. Andai kata udah masuk ke dalam mulutnya, lalu dia baru ingat. Lagi ngawal-ngawal nih, lagi makan, udah inget. Itu yang di dalam mulut telan apa buang? Buang. Sayang ditelan. Nah, kan udah inget. Kalau udah inget berarti apa? Ya batal udah. Gitu. Kalau dulu waktu masih kecil saya juga inget juga tuh. Saya inget waktu masih kecil pulang sekolah. Ya dulu memang kalau minum di kendi ya. Kan air kendi itu adem bener, adem banget itu. Dituang aja pulang sekolah, emang pulang sekolah ya namanya masih madu rasa. Ya kan? Sekolah di madu rasa namanya masih kecil. Madrasah, madu rasa. Pulang sekolah lah enak banget emang tengah hari-hari ya. Kita nuang air, saya minum. Saya ingat, wah iya puasa ya. Tapi kan emang enak amat itu ya. Nah emang rezeki. Batal nggak puasanya? Kagak. Kan tadi kondisinya apa? Idza akala syai'an nasiyan. Jikalau dia makan dalam keadaan lupa, maka apa? Puasanya tidak batal. Jadi yang membatalkan itu kalau apa? Amdan. Kalau sengaja, walaupun sedikit, ya sengaja tuh. Nah itu kalau nyobain makanan gimana? Lagi puasa, nyobain makanan, batal nggak? Kan tidak sampai jauh. Yang batal itu sampai jauh. Jauh itu apa? Rongganya sini. Jadi kalau nyobain makanan di mana bang? Di lidah doang. Jadi hukumnya makruh doang. Jadi kalau ibu-ibu lagi masak, lagi puasa, lalu nyobain, taruh di lidah tuh. Tek. Ya. Ini nyobain secentong. Lu nyobain makanan secentong itu bukan nyobain. Jadi emang indra perasa kita di mana? Di lidah. Asin, manis, asem, pahit gitu. Kalau pedas di mana? Nggak ada bro. Kalau pedas itu sensasi panas, gitu ya. Jadi kalau cari rasa pedas di mana? Nggak ada bu. Kalau manis, asin, ya, pahit, asam itu ada di lidah. Tapi kalau pedas, cabai ditaruh di mata pedas nggak? Ya pedas. Cabai mah di mana juga pedas. Panas karena dia sensasinya panas. Jadi kalau orang lagi puasa, nyobain makanan bagaimana? Itu hukumnya makruh saja. Tapi kalau bisa jangan. Khawatir keplodosan bu. Apa keplodosan? Ditetesin di lidah lalu diapain? Telen. Gitu. Jangan. Ya kalau yang namanya masakan ya khawatir kan? Ya khawatir nggak enak atau keasinan atau gimana. Udah gitu emang lakinya galak bener. Gitu. Asal masak kagak boleh salah dikit diomelin. Gitu. Lu lagu apa masak? Lah bang kagak pakai lagu masak mah. Nah gitu. Kayak ditanya lagu apa. Gitu ya. Jadi yang batal itu kalau sengaja, kalau nggak sengaja kagak batal. Tapi jangan pura-pura lupa. Kan gitu. Pura-pura lupa mah ya tetap aja batal. Lalu yang kedua, ta'ammudul qai'i. Sengaja muntah. Muntah dengan sengaja tuh muntah. Jadi kalau misalkan dia muntah nggak sengaja ya nggak batal. Tapi kalau dia sengajain, dia apain? Dicolok-colok gitu. Sehingga muntahlah dia, ya batal puasanya. Gitu. Lalu yang ketiga al-jima'. Ya, jima' di siang hari nih. Jadi orang puasa jima' malam hari boleh nggak? Boleh. Oh bolehnya kenceng amat roman itu. Wah. Kalau siang hari selain daripada batal puasanya, dia juga dapat kafarah nanti. Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Atau ngasih atau membebaskan budak. Kan pernah dia sahabat Nabi datang kepada Rasulullah lagi puasa di siang hari bulan Ramadan, dia datang kepada Rasulullah ngadu, ya Rasul, saya nggak tahan dan gitu. Saya berjima dengan istri saya di siang hari. Kata Nabi, udah
ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat, ya boro-boro puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasul, sehari saya kagak nahan, udah ngondo ini, katanya gitu. Akhirnya kata Nabi, ya udah kalau gitu bebasin budak. Bebasin budak pakai apa? Pakai duit. Saya nggak punya uang ya Rasul. Kalau bahasa kita mah udah susah belagu lu, gitu ya. Ya orang kalau udah susah jangan belagu. Nggak sanggup. Kalau nggak 60 orang ngasih makan 60 orang fakir miskin, ya kagak sanggup juga. Akhirnya dikasih duit sama Nabi itu. Ya udah nih. Akhirnya dihadiahin duit sama Nabi, lalu itu dibeliin bakal ngasih makan 60 orang fakir miskin. Nah itu kalau orang berjima di siang hari, selain batal puasanya, dapat apa? Kafarah juga. Ada denda yang mesti dia bayar tuh. Hati-hati tuh. Makanya kalau lagi puasa jangan deket-deket bini atau jangan deket-deket suami. Nah, itu khawatir tidak bisa menahan syahwat gitu. Yang keempat, al-istimna. Ya, istimna itu dalam bahasa fikih apa ya? Kalau bahasa populer kita, onani atau masturbasi, mengeluarkan air mani tanpa berjima. Ya, di luar jima tuh, mengeluarkan mani. Istimna itu mengeluarkan air mani dengan sendirinya tanpa berjima. Yaitu batal juga puasanya, kecuali nggak sengaja bu, keluar air mani nggak sengaja. Apa? Lagi puasa siang-siang tidur, lalu ketika tidur dia mimpi apa? Mimpi jima sampai keluar mani. Batal nggak puasanya? Kagak. Yang batal itu kalau berjima secara langsung atau mengeluarkan air mani secara langsung tanpa berjima. Tapi kalau mimpi jima kagak batal puasanya. Beda bu. Istimna itu artinya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau ini lagi tidur siang hari dalam keadaan berpuasa, lalu dia mimpi jima sampai keluar mani, bagaimana? Ya mandi dia, lalu lanjutkan puasanya. Kagak batal itu. Lalu yang kelima, al-haidu, haid. Ya udah pasti ini mah, karena haid adalah bagian daripada hadat besar. Orang yang haid kagak boleh puasa. Puasa hari itu bagaimana? Ya batal. Andai kata dia haidnya zuhur bagaimana? Ya batal. Tapi dia dapat pahala puasa dari mana? Dari terbit fajar sampai zuhur itu tadi. Kadang-kadang ada yang apa? Haidnya udah mau deket apa? Udah deket maghrib 5:30. Nyeselnya bukan main ya. Nggak usah diseselin bu. Emang udah Allah tentukan. Dapat pahala nggak tuh? Dapat. Tapi puasa hari itu bagaimana? Batal. Itu. Udah mau mangkat maghrib jam 5 haid. Ya Allah, katanya tanggung amat sih. Ngapa nggak ntar aja pak maghrib? Emang nggak kita yang nentuin. Kalau bisa mesen mah enak ya. Kan nggak bisa mesen. Dan juga yang keenam, nifas. Ya, nifas itu apa? Ya, melahirkan. Bukan melahirkan. Kalau melahirkan wiladah namanya. Ya, habis melahirkan keluar darah itu nifas. Yang ketujuh, al-junun. Apa junun? Gila. Gitu. Jadi kalau ada orang puasa gila sesaat batal puasanya. Ibu lagi puasa lalu gila 5 menit. Habis itu sadar lagi. Itu puasanya apa? Batal. Emang ada orang gila 5 menit? Maksudnya gila junun di sini maksudnya apa? Hilang akal. Kalau gila mancing gila nggak? Tapi lama kelamaan bisa gila juga dia. Kan gitu. Ada orang gila belanja ada nggak? Ada. Kagak boleh ngeliat apa? Iklan di TV. Shopee COD. Wah ini nih nggak pakai transfer nih katanya. Bayarnya COD aja COD. Ibu-ibu pas ditanya, "Bu, COD apa?" "Lau gua mah. Dari TV ada COD katanya." Oh, COD itu cash on delivery. Jadi barangnya dikirim baru kita bayar. Tapi bisa gila juga, Bu. Orang yang gila belanja. Kan gitu. Dikit-dikit belanja gitu. Al-junun. Tapi dalam pengertian batal puasa di sini junun itu artinya orang yang gila itu hilang akal, tidak sadarkan diri, hilang akal maka batal puasanya. Terakhir ar-riddah. Riddah itu artinya murtad, keluar dari Islam. Karena apa? Syarat daripada sahnya puasa adalah beragama
Jadi kalau dia keluar Islam bagaimana? Ya batal puasanya. Misalkan lagi puasa dia murtad 2 jam, habis itu dibalik lagi, ya udah batal puasanya. Ya, tidak mencukupi syarat itu. Jadi itu yang membatalkan puasa, hakikat puasanya ya udah batal. Tapi dalam pengertian lain, ada hal-hal yang membatalkan puasa, bukan konteks puasanya yang batal, akan tetapi kismun yubtilu thawabas shaum, yaitu ada bagian yang mana ketika orang berpuasa maka batallah pahala puasanya. Puasanya emang nggak batal. Dari pagi sampai sore dia tahan itu lapar dan haus, ya udah. Tapi kagak ada pahalanya sedikit pun. Karena apa? Ada hal-hal yang dilakukan yaitu yang membatalkan pahala puasa. Kita suka nggak? Suka nggak bikin begitu ya kira-kira? Ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Dan ini ketika orang yang batal pahala puasanya nggak wajib qada, Bu. Yang wajib qada puasa adalah kalau orang batal puasa, puasanya itu sendiri. Kayak tadi, makan dengan sengaja. Lalu ketika lagi puasa haid, maka di hari lain wajib mengqada puasanya. Tapi kalau ada orang puasa lalu puasanya batal, yang batal itu adalah pahala puasanya, nggak ada kewajiban baginya untuk mengqada puasanya, karena puasanya nggak batal. Cuma apa? Dia puasa kagak ada pahalanya doang. Lah emang kita puasa ngarepin pahala? Ya kita mah kagak munafik ya. Kita masih tingkatan puasa yang apa? Yang pengen dapat ganjaran pahala. Ya mungkin nanti ada puasa-puasa orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, udah nggak ngitung-ngitung pahala, tapi yang dihitung adalah keridhaan Allah. Tapi kira-kira kita udah sampai ke situ belum? Bisa jadi belum, masih jauh. Puasa kita masih ngapain? Masih nahan lapar sama aus dan pengen dapat keberkahan pahala. Nah, yang batalin pahala puasa apa saja? Nah, ini dimaksudkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membatalkan pahala puasa. Ya, dalam hadis disebutkan salah satunya adalah al-ghibah. Ya, ghibah. Wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shaiman. Gitu. Walau kunta shadiqan. Jadi membicarakan, menyebutkan saudaramu yang muslim bima yakrahu, yang dibenci, yang enggak disukai. Walau kunta shadiqan, walaupun itu yang kita omongin benar. Ya, walaupun yang kita omongin benar. Tapi kalau bisa kita menyebutkan apa-apa yang ada pada diri saudara kita, orangnya kagak ada, itu jadi apa? Ghibah kita namanya. Kalau benar ya ghibah, kalau salah fitnah jadinya. Kita suka nggak lagi puasa ngomongin orang? Kayaknya masih ya. Kita lagi puasa ngomongin orang masih. Berarti puasa kita kagak ada pahalanya. Kosong tuh, yang kita dapat timbang apa? Lapar doang, haus doang dari pagi sampai sore nahan itu, tapi pahalanya kagak ada. Karena apa? Ghibah. Kita membicarakan orang lain, sesuatu dari orang lain yang bisa jadi itu yang dibenci. Gitu ya. Yang sekarang emang udah zamannya sih zaman fitnah ya. Ya, zaman fitnah. Makanya di dalam sholat, Bu, ibu-ibu kalau baca tasyahud jangan berhenti sampai kepada sholawat, gitu ya. Tasyahud akhir berhenti sampai sholawat. Nanti kalau dalam fikih, kalau kita baca tasyahud berhenti sampai sholawat saja, itu hukumnya makruh, Bu. Makruh doang, sholatnya tetap sah. Biasakan kalau habis tasyahud akhir itu, kita kan tasyahud akhir biasanya kita baca sholawat Ibrahimiyah. Ya, di ujung kita baca innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Ya, jangan langsung salam. Nabi menyunahkan kita untuk membaca doa setelah selesai tasyahud akhir dengan bacaan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari, gitu ya. Kita minta dijauhkan daripada azab kubur, dijauhkan daripada azab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan kita dijauhkan daripada fitnah hidup dan fitnah mati, kejahatan hidup dan kejahatan mati.
Wa min fitnatil masihid dajjali, dan minta dijauhkan daripada fitnah kerusakan siapa? Dajjal udah turun belum? Belum, tapi fitnahnya udah turun, Bu. Fitnah Dajjal udah menyebar kemana-mana. Buktinya ya sesama muslim pada apa? Ya pada bermusuhan, kagak nanya gitu. Karena apa? Adanya fitnah Dajjal gitu ya. Kelompok ini dengan kelompok ini pada saling bermusuhan, pada pecah ya, saling menyalahkan dan sebagainya karena adanya fitnah. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu yang pada nyebarin fitnah sama aja siapa? Anak buahnya. Dan jangan ya, Bu. Kalau emang beritanya belum ketahuan kebenarannya, jangan diapain? Jangan diseberin. Kalau di WhatsApp itu ya, kan di grup WhatsApp, ya emang kita kadang-kadang ketika dapat sesuatu kita pengennya apa? Nyebarin ke orang lain. Tapi lihat dulu itu bener apa kagak. Nanti kalau nggak bener jadi fitnah kan? Ya kita termasuk juga agen menyebarkan fitnah. Ini dosa juga. Kalau emang itu sudah sebuah kebenaran, kita yakin kebenarannya, untuk memberikan informasi kepada orang lain, silahkan. Tapi kalau nggak ketahuan kebenarannya, nanti malah jadi rame nih. Ini salah satunya yang rame sekarang apa? Lebaran haji. Udah nggak usah ribut. Kita lebaran haji ngikutin siapa? Ngikutin pemerintah. Kan udah ada yang tanggung jawab. Kecuali memang tidak ada yang bertanggung jawab. Kan pemerintah pun ketika menetapkan bagaimana datangnya itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah lewat mekanisme apa? Ada yang namanya sidang isbat. Ya udah. Gara-gara itu kita jadi pada ini sebenarnya kita lebaran ikutin siapa sih? Gitu ya. Heran banget. Lebarannya doang pada ribut. Gitu ya. Ini Bu, kemarin ketika hari Rabu kemarin tuh, hari Rabu itu kalau hitungan hisab memang jatuhnya tanggal 29 bulan Dzulqa'dah. Jadi memang ketika orang ingin melihat bulan baru, lihatlah di akhir daripada bulan sebelumnya. Karena apa? Bulan-bulan Islam itu kalau kagak 29 ya 30. Ketika jatuh tanggal 29 akhir di hari Rabu kemarin, maka pemerintah itu menganjurkan kepada seluruh tempat di seluruh Indonesia yang bisa terlihat hilal, maka untuk melaksanakan apa? Ru'yatul hilal. Mekanisme memang begitu. Karena memang itu udah di akhir bulan. Kalau andai kata kemarin hari Rabu itu, ketika melihat hilal, lalu terlihat itu hilal, dan terlihat hilal pun ada apanya? Ada standarnya. Di atas berapa derajat? 2 derajat sampai 3 derajat terlihat, baru itu namanya terlihat bulan baru, dan dipastikan besok itu tanggal 1. Kalau kemarin lagi hari Rebo itu terlihat hilal, maka hari Kamis kemarin adalah tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dan dipastikan bahwasanya lebarannya tanggal 10, yaitu di hari Sabtu. Tapi karena kemarin di hari Rebo ketika ru'yatul hilal ternyata hilal itu tidak terlihat, ada hilal gede banget tuh di sono. Itu mah haji hilal. Tidak terlihat ya. Maka apa? Metodenya adalah dengan istiqmal, disempurnakan. Yang tadinya itu bulan tibang 29 hari jadi 30 hari. Jadi hari Kamis kemarin tanggal 30 bulan Dzulqa'dah. Tanggal 1-nya kapan? Hari Jumat. Kalau hitung-hitungan hari Jumat, jadi jatuhnya lebaran tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu hari Minggu. Siapa itu yang meru'yatul hilal? Ulama yang punya kompetensi. Kita bisa apa? Kalau kita emang belum bisa apa-apa, yang ngikut kepada yang bisa, ngikut kepada orang alim. Jangan menyebarkan berita-berita yang kagak bener. Ini kagak bener, ini lebaran harusnya hari Sabtu. Coba yang ngomong begitu, ini lebaran harus hari Sabtu. Lu kata siapa? Tahu dari mana? Apa metode yang dilakukan? Lah ono di Arab. Yang namanya fatwa kita yang berlaku, fatwa-fatwa kita itu sifatnya regional, Bu.
Kalau Indonesia punya mufti dalam rangka menetapkan satu hukum ini dalam negara kita, ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Kementerian Agama udah bertanggung jawab. Andai kata kita salah besok, hari Minggu itu harusnya bukan Lebaran, harusnya Sabtu, tapi karena ini sudah ada ketetapan ulama, kan ada yang bertanggung jawab. Lah kita mah kagak dosa. Jadi lagu-laguan amat sih. Ya saya bukan lagi ngebela-ngebelain, bukan ya, tapi emang ya saya juga orang awam. Saya disuruh Ru'yatul Hilal juga kayak bagaimana metodenya, tapi baru tahu dikit, yang bener-bener kelihatan kayak apa juga bagaimana, hitungan berapa derajat juga bagaimana, kita kagak tahu. Emang kagak tahu juga apa jadi so tahu, gitu ya. Kita kalau nggak tahu ngikut aja sama yang tahu ya. Coba ada ibu nih, ibu-ibu pada bisa naik motor nggak? Bisa? Kan timbang naik doang. Ya. Coba itu kalau motor rusak, ibu bongkar sendiri coba. Coba dah, ibu motor rusak bongkar sendiri. Bisa bu, saya bisa bongkar. Cuman masangnya kagak bisa. Itu motor kita bongkar, pas kita terap bautnya lebih 3. Ya serahin ke ahlinya kalau kita kagak bisa. Ya enggak? Kalau kita emang baru bisa bikin kue gemblong, belum bisa bikin kue tar, ya jangan bikin dulu, belajar dulu. Iya enggak? Itu timbang kue, apalagi bicara tentang ilmu yang lain. Ini ilmu hilal. Ya udah bu, jadi besok kita Lebaran ngikutin siapa? Pemerintah. Udah ada yang nanggung jawab. Saya mau ngikutin Arab Saudi aja lah. Kan di sono mah udah wukuf, habis wukuf pasti Lebaran. Itu hari Sabtu udah Lebaran. Jadi kita ngikutin sono aja. Lah ngapa giliran itu ngikutin ke sono, giliran yang lain ngikut kemari? Yang istiqomah dong, kalau mau ngikut sono aja udah. Jangan pakai ngikut-ngikut kemari. Oh jadi sewot gua jadinya. Ya kan jadi orang jadi sewot juga ya. Kayak di grup itu dikit-dikit itu mulu diangkat. Ini bagaimana sih? Jadi Lebaran yang bener yang mana? Ya Allah, dari awal udah dikasih tahu. Sidang isbat pun kemarin hasilnya udah dikasih tahu, di-share ke kita bahwasanya ini bagian daripada tanggung jawab, salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menentukan bagi umat Islam bagaimana umat Islam itu bisa beribadah dengan baik. Udah itu aja. Kita husnuzon aja, Bu. Andai kata cabai masih mahal, minyak masih mahal, emang Allah sudah punya ketentuan, ridoin aja. Ya kalau emang cabai masih mahal, jangan ngapa-ngapa kayak kenyambel, udah ngapa sih emang? Ya. Ganti yang lain, cari yang pedas-pedas, apa kayak semut kayak peletus. Pedas juga ini semut. Iya. Andai kata ini Pertalite mahal, emang apa sih susah? Ya emang zohirnya emang ada orang-orang yang bermain di sana, tapi hakikatnya ingat kan kemarin udah belajar 7 ujian dari Allah. Bakal apa lu ngaji? Jadi sewot jadinya nih kita. Ya udah kan udah kita tahu ya Allah. Kita ingat lagi ya Allah. Ini Allah lagi nguji kita, ini bensin mahal, emang lagi diuji kita. Agar supaya kita apa? Jangan ngebrek mulu. Ini bensin dimahalin, jangan apa? Jangan unclang-anclong aja. Diem-diem di rumah ngaji. Udah tua mah. Lah iya. Ini ngapa bensin dimahalin? Jangan anclong-anclong aja udah. Itu. Gitu ya. Ada yang muda juga ini, jangan tua mulu apa katanya. Ya. Orang kalau merasa tua bagus nggak? Bagus bu, merasa tua. Ya Allah, saya udah segini umur, dikasih umur, bagaimana? Umur yang udah saya liwatin kira-kira isinya baik apa buruk, kan begitu. Yang kagak bagus orang ngerasa apanya? Muda aja, rasanya muda aja mudanya. Kagak inget mati. Walaupun bicara mati nggak ngelihat muda, nggak ngelihat tua. Itu. Jadi jangan apa? Ghibah. Gitu ya. Jadi kalau sekarang gibahnya udah canggih, Bu. Orang gibah sekarang canggih, nggak pakai mulut. Gibahnya pakai apa? Pakai jempol. Ya, kita bisa gibah pakai jempol kita. Apa? Ketika kita share berita-berita yang belum benar, bisa jadi apa? Kalau itu tidak benar jadi gibah. Ya? Gibah kan?
jadi fitnah, jadi ghibah dan sebagainya. Jangan sampai deh. Kalau ibu-ibu dapat sesuatu berita, wah iya nih, langsung disebar. Dosa juga kita. Tanya dulu, kalau emang udah bener kenyataannya baru kasih tahu, gitu ya. Itu kan ada juga share-share di mana tuh? Di grup ya. Di grup Darus Said ada gak yang suka nge-share? Yang suka ada foto saya tuh, ya, yang lagi meleding aja begitu. Maksudnya apa? Saya nge-share itu biar ada manfaatnya juga, dibaca. Andai kata ngamalinnya kapan kayak, ya nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu. Oh iya, ternyata gitu. Kan ada ya, itu ya. Kan suka saya kirim tuh. Yang nge-share siapa? Pak Umun biasanya tuh. Saya nge-share, ntar Pak Umun nge-share ke ibu-ibu. Kan saya bilang sama Dilan, yang berat itu bukan rindu tapi istiqomah. Iya, di-share ke ibu-ibu. Oh iya, ibu-ibu baca. Oh iya, ternyata rindu itu nggak berat. Yang berat itu istiqomah. Gitu ya. Kan suka ya. Itu mudah-mudahan manfaat, Bu. Itu bukan lagi saya pengen jalan, bukan. Maksudnya biar manfaat, ngingetin, terutama ngingetin saya sendiri. Kan gitu. Saling mengingatkan kan bagus ya. Ingetin. Itu. Jadi kalau belum ketahuan kebenarannya, pahala puasa kita kagak ada, Bu. Kan kita kagak ngomong, tiba nge-share doang lewat medsos, lewat WhatsApp. Ya sama juga. Kan gibahnya udah canggih sekarang, ya. Gibahnya udah canggih. Gibahnya lewat media. Tuh, hati-hati ya, Bu. Hati-hati. Lalu yang kedua, namimah. Yang batalin pahala puasa kita adalah namimah. Apa namimah? Wahiyya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Yaitu ngapain? Mindahin omongan. Omongan sono dibawa kemari, omongan sini dibawa ke sono. Jadi apa? Timbul perpecahan. Yaitu namimah, ngadu domba. Itu ngapa domba yang diadu ya? Itu istilah doang ya, mengadu domba. Artinya apa? Ya orang kagak salah apa-apa diadu, ya kan? Emang domba salah apa yuk? Sekarang saya tanya, domba salah apa itu? Sampai diadu begitu kan nggak salah. Itu dia makanya mengadu domba. Orang kagak salah apa-apa, orang kagak berbuat apa-apa, tapi diapain? Dibakar. Sehingga apa? Terbakarlah apanya? Emosinya. Ya dikomporin. Kalau bahasa kita dikomporin. Ngapa dikomporin? Karena kompor itu identik dengan panas. Padahal tidak semua kompor panas, Bu. Lah kompor saya kagak nyala-nyalain kagak panas itu. Cuman emang identik ya. Ketika bicara kompor itu apa? Panas. Omongan sini bawa ke sono. Tahu nggak? Si Anu kan gedeg banget sama lu, kan gitu ya. Di sono ngomongin lagi balik. Si Anu gedeg banget sama lu. Nah, jadi apa tuh? Ngadu domba tuh, namimah. Ada juga begini. Ketika ada salah satu bohong yang dibolehkan, ya, dalam Islam, bohong dalam rangka islah, dalam rangka mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai. Ya, lagi pada berantem, kita bawa ke omongan ke sana, dia nggak begitu. Sebenarnya dia pengen banget ketemu lu. Kemarin gue lihat udah datang dia ke Pondok Labu beli emas. Katanya mau hadiah kepada lu, dia mau damai tuh. Iya emang, ya Allah. Berarti selama ini saya salah ya, kan gitu. Kesono dia berita juga, si Anu nggak begitu dah. Dia nggak jahat, dia baik banget. Buktinya apa? Kemarin orang liwat, dia lagi ngitung duit, dikasih. Saking baiknya tuh, katanya gitu. Dikasih liwat ya, orang lagi ngitung duit, orang liwat ya lo kan dijagain katanya. Dia ngomong yang baik, ternyata oh iya, berarti saya udah suuzon sama dia ya. Pas ketemu mesem, negor. Salaman, maafin saya ya, kemarin saya udah suuzon. Itu gara-gara siapa? Gara-gara ada satu orang yang ngapain? Berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang berantem. Boleh nggak? Boleh. Ada juga begitu, bukan ngapain? Bukan nyebarin fitnah. Oh si Anu, sehingga timbul apa? Perpecahan. Dulu waktu di Madinah, Bu, di Madinah Rasulullah itu kalau bicara kehidupan antara Mekah dengan Madinah, itu di Mekah kehidupan begitu luar biasa keras. Kalau dibandingkan dengan Madinah, jauh luar biasa adem di Madinah. Ibu-ibu yang udah pada ke Mekah, ke Madinah, beda ya? Madinah dari segi apa? Suhu udaranya lebih apa? Dingin. Mekah cenderung lebih
hangat, lebih panas. Orang-orang Madinah dengan orang Mekah berbeda. Orang-orang Madinah lebih apa? Lebih enak, lebih santun dibandingkan orang-orang di Mekah. Rasulullah ya apalagi ketika itu tekanan dari orang-orang Mekah luar biasa. Di Madinah Rasulullah disambut. Tapi apakah di Madinah adem-adem begitu aja? Tetap aja banyak banget yang pada nggak senang juga. Jadi ketika di Madinah ada orang namanya Syas bin Qais namanya. Itu tiap hari kerjaannya ngapain? Ngadu domba, nyari-nyari kesalahan orang. Sampai ketika itu ada dua kaum yang bertikai, namanya suku Aus dan Khazraj namanya. Dia ke Aus ngomong yang kagak-kagak, ke Khazraj ngomong juga yang kagak-kagak. Sehingga apa? Orang Aus jahat ini orang Khazraj. Orang Khazraj jahat nih orang Aus. Udah pada ngangkat senjata, mau ngapain? Mau perang. Tapi Rasulullah datang. Tuh. Ini emang si Syas bin Qais itu orang yang kagak demen banget kalau ada orang Islam pada rukun. Ya sekarang banyak nih. Siapa? Syas bin Qais zaman ini. Yang ngapain? Yang kagak demen orang Islam pada akur. Yang kagak demen orang Cinere pada guyub. Orang Cinere diapain? Dipecah belah dengan ditebarkan fitnah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah itu ya Bu. Orang Cinere biar pada guyub semuanya. Biarin ngajinya di mana kek, nggak apa-apa. Tapi yang penting semuanya adalah ngaji untuk kebaikan. Jangan ngaji di sono beda, ngaji di sini beda. Sehingga apa? Timbul perpecah. Itu yang nggak kita pengen itu begitu Bu. Ya Bu ya. Ibu masih pada ngaji nggak nih? Di aula masih ngaji? Hari Senin. Ayo. Belum mulain. Udah mulain lah. Udah mau lebaran aja belum juga. Kan itu cikal bakal ya. Yang saya ingat dulu aula zaman dulu ya tempat orang ibu-ibu kita ngaji nggak ada lagi. Dulu mah ngaji di musola belum ada. Ngaji mah di aula. Pulang ngaji bawa sambetan. Iya. Nah, saya ngarep-ngarep itu asal emak pulang ngaji, nyai pulang ngaji yang kita harap-harap apanya? Sambetan. Itu kan cikal bakal pertama. Hidupin lagi Bu. Ibu-ibu sama-sama. Jangan di sini doang. Itu di sini ibu-ibu ngaji banyak. Di sini ibu-ibu ngaji pada semangat. Di tempat lain ya semangat juga. Di musola ada pengajian, datang. Di masjid ada, datang. Di aula datang. Di mana aja, ayo sama-sama kita hidupkan syiar. Jangan mengkotak-kotakan. Itu ya. Kudu bijak juga. Jangan dibanding-bandingin juga. Kadang-kadang ibu-ibu suka ngebandingin sih kalau ngaji. Kalau ngaji di musola ono gue gede buat gurunya dah. Mana datangnya udah lama bener. Ngaji baru entaran nih baru ngomong gitu udah. Nggak boleh Bu, dosa. Ya. Kalau ngaji guru jangan diomongin. Dosa. Lah kalau ngaji gurunya udah diomongin lah udah kagak berkah dah. Gitu ya. Udahan orang sekarang kalau ngaji apa? Lagi ngaji gurunya lagi ngomong, main handphone. Ya. Guru lagi ngomong dia ngobrol di belakang. Nggak berkah juga, gitu ya. Kalau memang itu dengerin. Mau ngerti kayak mau kagak dengerin. Daripada dia ngobrol, daripada dia main handphone, mendingan tidur. Biarin tidur nggak apa-apa Bu. Orang kalau ngaji tidur jangan dibangunin. Karena apa? Salah satu daripada taman surga itu adalah majelis Taman surga enak nggak? Enak. Berarti kalau ada orang ngaji tidur, dia sedang menikmati taman. Makanya jangan dibangunin. Itu. Ya orang ngaji tidur, diemin. Sampai kita pulang, diemin aja. Orang-orang udah dapat berkat 3, dia belum bangun juga, biarin lagu-lagunya. Itu ya. Jadi jangan sampai tuh pecah kita. Ya, walaupun ada yang fitnah sini, fitnah sono, pengen memecah belah kita, ya kitanya kudu bijak. Oh, ini cerita bener apa kagak? Ini jangan-jangan tibang untuk memecah belah aja gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih jamaah Darus Said semuanya pada istiqomah ya Bu. Niatan ngajinya dari rumah benar-benar karena Allah. Kalau kita ngaji niatnya karena Allah, karena akhirat, dunianya dapat nggak? Dapat Bu. Jadi kalau ibu-ibu ngaji niatnya karena Allah, nanti apa? Sembako dapat, seragam dapat. Karena niatnya karena Allah. Tapi kalau ngajinya karena seragam, pahalanya nggak dapet.
ridho Allahnya juga kagak. Bel, emang dapat seragam? Kagak. Tahun ini nggak dapat seragam. Tahun ini nggak dapat seragam, kagak dapat sembako. Iya, pokoknya ngaji aja. Kita lagi mau uji ibu-ibu niat ngajinya, bener-bener apa kagak? Deh. Kan kemarin gua udah nyatet itu L. Udah nyatet XL. Ternyata digoro-goroin. Hoak katanya. Enggak ya, Bu? Ibu niatnya ikhlas ya, karena silaturahim.